Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arya Noviardi dengan NPM 2108260227. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit yaitu skizofrenia. Nah, sebelum kita masuk ke skizofrenia sendiri, sebenarnya skizofrenia itu diambil dari bahasa Latin dan terbagi atas dua. Ada skizo dan juga ada frenia. Nah, skizo itu artinya split atau terbagi, sedangkan frenia adalah mind atau pikiran. Jadi secara tata bahasa, arti dari skizofrenia itu adalah split of the mind atau terpecahnya pikiran. Namun secara definisi, skizofrenia adalah gangguan mental yang serius yang ditandai dengan gangguan dalam bagaimana seseorang itu berpikir, atau bagaimana cara dia mengeluarkan emosi, dan juga bagaimana cara dia itu berperilaku. Seperti itu. Nah, etiologi dari si skizofrenia itu masih idiopatik. Namun ada beberapa teori yang mendukung dari progresivitas penyakit skizo ini. Yang pertama ada teori genetik. Ada beberapa jurnal yang mengatakan terjadinya polimorfisme dari satu gen, yaitu gen DRD2 atau kepanjangannya adalah dopamin reseptor D2. Jadi gen ini adalah salah satu gen yang memproduksi dari si dopamin. Kenapa dopamin yang paling dicantumkan di sini? Karena dopamin merupakan salah satu neurotransmitter yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap skizofrenia. Yang pertama itu ada teori jalur dopamin. Nah, dari teori jalur dopamin ini dia terbagi atas 4. Yang pertama itu jalur nigrostriatal, ada jalur mesolimbik, ada jalur mesokortikal, dan juga ada jalur tuberoinfundibular. Pertama itu ada nigrostriatal. Jadi nigrostriatal ini adalah jalur yang awalnya berasal dari si substansia nigra hingga menuju ke nukleus caudatus. Nah, pada skizofrenia terjadi penurunan pada kadar dopamin di jalur ini sehingga menyebabkan seseorang dengan skizofrenia itu akan mengalami gejala-gejala motorik. Begitu. Pada jalur mesolimbik itu berasal dari ventral tegmental area yang nantinya akan menuju ke bagian area limbik. Pada skizofrenia terjadinya peningkatan kadar dopamin dari jalur ini, sehingga yang nantinya akan menyebabkan orang dengan skizofrenia itu mengalami gejala-gejala positif. Lalu kita masuk ke mesokortikal. Nah, mesokortikal ini awalnya sama dari di ventral tegmental area yang nanti akan berakhir di daerah korteks. Nah, kelebihan dopamin pada jalur ini menyebabkan orang dengan skizofrenia akan lebih mengalami gejala-gejala negatif dan juga gangguan dari fungsi kognitif. Baru yang terakhir ada tuberoinfundibular. Nah, jalur tuberoinfundibular itu mengalami kekurangan dari kadar dopamin sehingga menyebabkan peningkatan dari produksi prolaktin. Nah, prolaktin ini normalnya harusnya meningkat ketika seseorang itu sedang dalam masa menyusui. Tetapi apabila terjadi peningkatan kadar prolaktin pada pasien skizofrenia akan menyebabkan beberapa hal. Contohnya bisa galaktore atau pengeluaran cairan air susu, atau bisa juga amenore kalau misalnya pada wanita itu tidak terjadinya menstruasi. Dan yang terakhir adalah penurunan dari libido. Nah, kita juga udah ngebahas dari patogenesisnya tadi. Lalu kita masuk ke gejala. Sebenarnya setiap gejala pada pasien skizo akan berbeda tiap pasiennya. Namun secara umum gejala-gejala skizo itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gejala positif atau yang bisa dibilang sebagai gejala psikotik. Yang kedua ada gejala negatif atau mirip depresi. Dan yang ketiga itu ada gejala kognitif. Kita masuk ke yang pertama, ada gejala positif atau psikotik. Untuk gejala positif, ada beberapa gejala yang akan dialaminya. Yang pertama adalah delusi atau waham. Delusi atau waham itu merupakan satu keyakinan yang dia percayai 100% dan tidak bisa dipatahkan, tetapi kepercayaannya tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada, etika, dan juga sosial budaya. Yang pertama itu ada delusion of control atau waham kejaran. Bisa diartikan waham kejaran ini adalah ketika pasien skizofrenia itu percaya bahwa dirinya itu dikontrol oleh satu kekuatan yang sangat besar. Lalu ada yang namanya itu delusion of reference atau waham referensi. Jadi waham referensi ini
pasien skizofrenia akan merasakan sesemua orang itu sedang membicarakan dirinya, padahal tidak. Lalu setelah itu ada gejala halusinasi. Halusinasi ini sendiri adalah kehadirannya satu stimulus yang dirasakan oleh pasien skizo, tetapi sebenarnya stimulusnya itu tidak ada. Salah satu contohnya itu bisa halusinasi auditorik, halusinasi visual. Auditorik itu contohnya seperti mendengar suara bisik-bisikan. Visual itu melihat sesuatu yang sangat aneh tapi orang lain tidak melihat. Seperti itu. Lalu bisa juga kelainan katatonik. Lalu kelainan katatonik ini merupakan gangguan psikomotor yang sangat ekstrim sehingga merubah perilaku seseorang. Jadi pada orang skizo, salah satu contoh perilaku katatonik adalah orang skizo masuk ke dalam keadaan stupor. Keadaan stupor ini merupakan keadaan yang diam, kaku, tidak bergerak, dan dia itu tidak responsif terhadap satu stimulus apapun yang diberikan. Lalu kita masuk ke gejala negatif atau lebih dibilang sebagai mirip depresi, tetapi tidak bisa dibilang depresi. Yang pertama itu ada mood yang menurun. Afek datar adalah ketidaksesuaian antara yang dia bicarakan dengan ekspresi wajahnya. Salah satu contohnya ketika dia membicarakan hal-hal senang, tapi wajahnya sangat-sangat datar, tidak menunjukkan ekspresi senang. Lalu ada alogia. Alogia adalah berbicara yang sangat minim. Lalu yang terakhir itu ada alovision. Jadi alovision ini merupakan kurangnya motivasi. Yang terakhir adalah gejala kognitif. Gejala kognitif ini mempengaruhi orang skizo terhadap bagaimana cara dia itu berpikir. Salah satu contohnya adalah kemampuan dia untuk mengenali hal-hal baru, memahami perspektif orang lain, dan juga dia itu sangat sulit untuk mengingat. Selanjutnya kita masuk ke fase-fase skizofrenia. Jadi di dalam fase skizofrenia sendiri dia terbagi atas 3. Pada fase prodromal sendiri, pasien skizo akan lebih mengalami gejala-gejala depresif. Lalu ada fase aktif. Pasien skizo akan lebih mengalami gejala-gejala psikotik. Dan yang terakhir ada fase residual. Untuk fase residual ini, pasien skizo akan lebih mengalami gejala-gejala kognitif. Berdasarkan kriteria PPDGJ 3, cara mendiagnosa dari skizo ini yang pertama, minimal 1 saja gejala yang jelas atau minimal 2, tapi gejalanya tidak terlalu jelas. Contohnya ada thought of echo atau thought of insertion. Yang terakhir itu ada thought of withdrawal. Ada thought of broadcasting. Jadi dia merasa pikirannya itu dapat dibaca oleh orang lain. Lalu ada gejala-gejala delusi, contohnya ada delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, dan yang terakhir itu ada delusion of perception. Atau bisa juga pasien skizo akan mengalami halusinasi auditorik, dan yang terakhir adanya waham yang menetap. Lalu, atau minimal ada 2 gejala di bawah ini, tapi dia harus selalu ada dan sangat-sangat jelas. Yang pertama itu adalah halusinasi yang menetap, baik dari segala panca indera. Yang kedua adanya arus pikiran yang terputus atau pasien tersebut mengalami sisipan di dalam pikirannya. Yang ketiga ada gejala katatonik dan yang keempat ada gejala negatif. Semua gejala tadi harus dirasakan oleh pasien itu berlangsung 1 bulan atau lebih. Dan hal ini harus merubah si perilaku pribadi dari pasien tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya tata laksana dari pasien skizo? Jadi tata laksananya itu dibagi atas 3. Yang pertama itu ada fase akut, fase stabilisasi, dan yang terakhir itu ada fase stabil. Nah, untuk fase akut sendiri itu dia berlangsung 4-8 minggu. Lalu nanti akan berlanjut dan masuk ke tahap stabilisasi. Jadi dari fase akut masuk ke fase stabilisasi, pasien harus minimal kurang gejalanya lebih dari 50%. Setelah masuk di fase stabilisasi, pengobatan akan berlangsung selama 6 bulan. Lalu setelah selesai dari fase stabilisasi, pasien akan dimasukkan ke dalam fase stabil. Yang dimana fase stabil ini dibagi lagi menjadi 3, tergantung dari seberapa banyak pasien tersebut mengalami serangan. Lalu obat-obatan apa saja yang bisa kita berikan terhadap pasien skizo ini? Ada 2, yang pertama ada haloperidol dan juga ada risperidon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.